Perkenalkan, nama saya Jason Firdaus Tompul dengan NIM A11 2021 4585. Hari ini saya akan mengerjakan tes technical coding yang dimana analisis dataset watering Australia untuk memprediksi apakah hujan akan turun besok berdasarkan serangkaian pengukuran kondisi atmosfer hari ini. Lalu hal pertama yang saya lakukan adalah saya mengimplementasi pandas dan nanti untuk mengukur data dan seaboard untuk visualisasi, skip-learn untuk pre-processing dan modeling, serta smooth dari imbalance learn untuk menangani data tidak seimbang. Lalu yang kedua saya melakukan data saya lalu yang ketiganya ada data understanding dan EDA. Dan untuk 3.1 ini tujuannya yaitu dapatkan gambaran umum data, ukuran tipe statistik ringkas. Saya mulai dari eksplorasi awal, lihat ukuran data tipe kolom dan titik. Ini penting untuk tahu apakah datanya benar, apakah banyak kolom kategorikal, dan kira-kira masalah apa yang ada ini. Lalu untuk 3.2 itu saya mengecek untuk bagian 3.2 itu identifikasi missing value. Saya cek missing value ada berapa kolom yang kosong seperti sunshine, evaporation, dan ppm. Kalau dibiarkan model bakal bingung. Makanya kita atur strategi atau buang kolom itu. Bisa dilihat dari sini. Dari sini terdapat banyak missing value pada dataset tersebut, namun pada tidak ada missing value. Dan ini adanya visualisasi grafik presentasi missing value. Lalu untuk cek duplikasi data, saya memeriksa duplikasi kalau datanya kembar. Itu bisa kembar karena belajar 2 kali dari kita yang sama. Kita harus duplikat biar adil. Misal print ini dapat tulisan jumlah data duplikat ada yang mana berarti tidak ada duplikat set ini. Untuk deteksi dan visualisasi outlier, saya bikin box plot untuk tiap fitur menarik. Di ini ya. Del. Bisa dilihat pada ini titik-titik di luar whisker itu yang mungkin saya input. Di sini visualisasi distribusi target dan analisis imbalance, yang dimana tujuannya itu lihat proporsi label target print tomorrow, ngecek apakah dataset seimbang. Lihat deh proporsinya, kalau mendominasi 75%, berarti model kalau bilang dan menangkan akurasi pertandingan palsu.
ini ya. Di sini presentasinya lebih besar daripada yes. Dan di sini ada visualisasi distribusi variabel target yang tomorrow yes or no. Lalu keempat itu data preferensinya satu value tujuan dengan metode layer per fitur beberapa outlier wajar kemudian bagi beberapa kelihatan salah input penanganan outlier ini untuk outlier yang jelas salah input saya lakukan capping pada persentage 1% sampai 99% agar tidak merusak training. Saya biarkan karena itu kalau outlier wajar saya biarkan karena itu informasi penting. Lalu untuk coding kategorikal ini coding kategorikal terkait atau Windir seperti bahasa mesin. Tujuannya mengubah kolom kategori menjadi angka supaya model bisa memproses. Berikut adalah bentuk data setelah encoding. Lalu untuk scaling fitur numerik seperti ini. Scaling dilakukan agar fitur yang besar nggak ngebully fitur yang kecil. Ibaratnya semua pemain harus main di lapangan yang sama ukurannya. Berikut adalah bentuk data setelah scaling. Lalu untuk analisis korelasi antar fitur numerik dari heat map, korelasi fitur seperti humidity, ppm, dan rain today terlihat sangat berkaitan dengan rain tomorrow. Ini kandidat untuk dua model. Kita bisa lihat ya. Seperti ini visualisasinya. Visualisasi heatmap korelasi fitur untuk numerik. Lalu di sini ada korelasi fitur terhadap rain tomorrow. Lalu di sini ada model evaluation. Yang pertama itu data split. Data dibagi menjadi 80/20. Model dilatih di training dan diuji di testing yang belum pernah dilihat model. Lalu ada pemodelan awal. Tujuannya yaitu membuat baseline model, logistic regression, random forest, dan KKN. Di sini kita coba 3 model logistic regression dan KKN ini buat tahu baseline performa sebelum optimasi. Lalu untuk yang evaluasi ini evaluasi tidak cuma lihat akurasi, kita cek precision, recall, dan F1 agar tahu kinerja terhadap kelas.
yang dimana akurasi adalah 0,84, serta no tetap lebih banyak daripada yes. Kalau di sini bagian random forest, bisa dilihat ya, random forest lebih unggul. Di sini analisis perbandingan performa model, visualisasinya, perbandingan modelnya. Dari perbandingan awal, random forest biasanya lebih stabil, logistik cepat dan timpel, sementara KW lalu hasil evaluasi model itu seperti ini ya. Sedikit lebih tinggi. Keduanya sebenarnya pada apa 7 artinya memperhati kita 68 sampai 77% hujan random forest 51 hanya berhasil mendeteksi sekitar 50 sampai 51% dari seluruh kasus hujan sebenarnya. F1 score lebih tinggi pada random forest yaitu 0,61 dibanding logistik regression yaitu 0,57, menandakan random forest lebih seimbang antara precision dan recall. Lalu yang ketiga itu performa pada kelas 0. Kedua model memiliki performa sangat baik di kelas mayoritas ini. Precision dan recall lebih besar 0,9. Hal ini wajar karena dataset memiliki dominasi kelas 0 sehingga model lebih mudah memprediksi cuaca cerah. Lalu yang C, kesimpulan perbandingan. Secara umum, random forest berikan performa yang sedikit lebih baik dari logistik regression di semua metrik utama precision, recall, dan kelebihan random forest yaitu mampu menangkap pola non-linear atau fitur berulang distributed variabel kategorikal untuk kelebihan logistik regression tidak mulai dua model masih menunjukkan rekor rendah pada kelas yes, menandakan bahwa model belum optimal dan dalam mengenali kondisi hujan. Hal ini disebabkan oleh balance class pada data nil dan yes. Setelahnya ini akan diatasi pada tahap selanjutnya, tulis sampling atau smooth dan validasi model. Lalu berikutnya ada validasi dan sampling, yaitu penanganan imbalan benar. Saya ini apa namanya? Di sini ada distribusi sebelum sampling dan sesudah sampling. Kedua itu pemodelan ulang. Tujuannya menikmati ulang model dengan data yang sudah model dilakukan dengan sehingga biasanya recall untuk kelas yes signifikan seperti ini. Lalu 3 setelah smooth kita lihat peningkatan recall dan one pada kelas yes.
Artinya model sekarang lebih peka mendeteksi hujan. Itu adalah visualisasinya. Random forest setelah sampling adalah berikut, serta logistik. Yang keempat adalah analisis perbandingan model sebelum dan sesudah sampling. Tapi itu artinya kita tingkat deteksi hujan kelas minoritas daripada mengejar angka masih semata. Ini jadi ini adalah visualisasi perbandingan model kondisi sebelum versus sesudah sampling. Yang hijau ini adalah logistic regression ya, sebelum sampling, dan oranye logistic regression sesudah sampling. Hasil sebelum balancing ini aku rasa cukup tinggi karena namun dari skor kelas YS menunjukkan klasifikasi klasifikasi minoritas yang moderat 0,85 sampai 0,1. Model cenderung bermain aman dengan prediksi 0 lebih sering untuk menjaga akurasi total, tetapi signifikan itu menambah satu kali lebih dan meningkatkan LP dari 4 ke 6 tetapi ini diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan random forest lebih stabil, akurasi tetap di 85 ketika itu perbandingan sebelum versus sudah smooth. Berikut perbandingannya, kesimpulannya semua berhasil meningkatkan performa kelas minoritas tanpa menurunkan performa kelas mayoritas secara signifikan. Logistic regression lebih responsif terhadap smooth karena sebelumnya cenderung bias ke kelas mayoritas. Random forest model paling stabil, menjaga akurasi sambil meningkatkan F1 minoritas. Yang ketujuh ada hyperparameter kuning dan fitur selection. Yang pertama itu fitur selection. Tujuannya yaitu pilih subset fitur terbaik, mengurangi dimensi, meningkatkan interpretabilitas. Saya menggunakan fitur importance dan random forest untuk memilih fitur teratas sehingga model jadi efisien tanpa mengorbankan performa. Di sini ya. Dan ini ada top 15 fitur importance yang kedua itu parameter tuning. Tujuannya mencari kombinasi parameter terbaik dan filter
Dengan grid search kita coba berbagai kombinasi hyperparameter agar random forest berjalan optimal. Hasilnya parameter terbaik dipakai untuk model final. Lalu ketiga itu adalah visualisasi peningkatan. Saya tampilkan grafik peningkatan performa, terlihat jelas bahwa setelah tuning menjadi lebih stabil dan kuat naik. Terus bisa dilihat sini analisisnya baseline sudah cukup plus minoritas masih kurang optimal pada recall, artinya model masih melewatkan sebagian kejadian positif. F1 score menunjukkan performa pada moderat 0,05 konsisten dengan karakteristik data yang even, serta secara umum model cenderung memprioritaskan akurasi keseluruhan dibanding sensitivitas terhadap kelas minoritas. Yang kedua itu hasil setelah tuning random forest adalah sebagai berikut. Ya, evaluasi model sama persis seperti sebelum tuning, disebabkan karena base hyperparameter yang ditemukan identik dengan parameter default, sehingga model yang tidak digunakan secara efektif dalam model baseline. Tuning tidak memberikan peningkatan performa karena parameter grid terlalu mendekati nilai skor yang digunakan dalam menentukan peningkatan performa serta random forest default memang sudah cukup optimal untuk trik yang digunakan. Itu terlihat sebelum dan sesudah tuningnya. Kesimpulannya, hyperparameter tuning tidak memberikan peningkatan kinerja karena kombinasi parameter terbaik yang ditentukan identik dengan parameter default random forest. Akibatnya, evaluasi model sebelum dan sesudah tuning sama persis. Sekian untuk presentasi saya UTS Bengkel Coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.